Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi untuk melanjutkan materi tutorial belajar RAS ya, tetapi di ekosistem Solana di blockchain. Oke, langsung aja. Saya melanjutkan yang kemarin, tapi ini saya install lagi sih. Kalau untuk cara installnya nanti bisa ngelihat video sebelumnya ya. Nanti bisa dilihat cara instalasinya. Kalau ada kendala bisa komentar untuk kendalanya apa. Oke, kita coba dulu build untuk projectnya. Jadi rasnya kita build dulu, memastikan nggak ada error ya. Nanti ternyata error. Oh, ini ada problem ini skip ya. Ini error di linternya, nggak aku matiin. Ini habis diinstal udah keluar linternya minta. Kita coba build dulu dengan command anchor build. Ya. Oke. Kita tunggu sebentar. Proses buildnya agak lama ya kalau di RAS itu, nggak seperti di Golang. Untuk direktorinya, untuk file RAS-nya itu di folder anchor program. Ya, di sini ada cargo toml and cargo toml. Ini untuk file RAS-nya lib.rs. Untuk cargo ya untuk manajemen package, library, fitur, terus dependency manager juga semua di sini. Kalau mau nambahin, gitu sih. Oke, kita nunggu sampai selesai ya. Lama banget ini. Terus nanti ketika kita bikin unit test, ini kan campur aduk ya biasanya itu jadi satu kayak monolit itu. Nah, di sini. Nah, bikin unit testnya itu lucu. Ini pakai TypeScript ternyata di Anchor itu. Nah, nanti ini dihapus. Ini bawaan waktu install kayak example gitu. Oke, ini udah selesai ya. Ini abaikan ini untuk warningnya, tetapi di solve itu bisa, tapi sementara kita skip dulu. Kita clear program, buka folder program fun src library RAS. Oke, kita hapus semua ini, tulis dari awal. Yes, something like that. Oke, kita bikin functionnya. Sama bikin modul dulu ya. Sorry, ini auto copilotnya. Terus bikin function. Aduh, gatel bro. Public function initialize result ya. Save program, yes.
Oke, kita nyoba bikin aplikasi voting ya, kayak buat pemilihan presiden di negara Konoha. Kita bikin konteks dulu ya. Konteks. Kita bikin apa? Struts. Initialize pool. Terus bikin pool ID. Integer 64. Terus description ya. String aja. Terus full start integer juga, unsigned integer. Terus full and unsigned integer. Dah, something like that. Oke. Kita bikin initialize poolnya dulu ya. Kita belum bikin struts-nya. Kita generate langsung jadi. Kalau untuk belajar jangan pakai generate ya, biar paham dulu sih. Deriv account ini bawaannya Anchor. Instruction. Terus ini datanya pool ID ya. Tipenya oke. Dah, ini dulu. Nah, ini gini dulu ya, belum dipakai. Dikasih underscore. Nah, biar enggak error sih. Terus kita bikin ini tadi generate-nya salah ini. Dihapus, kita bikin dulu. Kita bikin account untuk signer-nya itu siapa ya? Mutable, soalnya bawaannya immutable. Kalau mutable sama immutable bisa searching ya. Itu perbedaannya apa yang diras, atau mungkin nanti bisa bikin tutorial terkait mutable, borrowing, seperti itu. Ini init, yes. Terus yang bayar nanti payer. Signer, yes, betul. Ini yang kita bikin tadi. Space.
Ini nanti bikin enum ya, kayak konstanta gitu, bikin kayak, tapi biar reuse, jadi dibikin apa, terus poll id, yes, poll id dot to lens byte, sorry, asref ya, terus bams. Ini tutup ini ya. Oh ya, terus bikin public poll. Nah, ini udah keluar. Terus account, ini lifetime ya, fitur lifetime yang ada di apa, Rust. Kalau yang di Java sama Golang biasanya gearbest collector itu. Belajar lifetime juga, biar nggak bingung sih. Tapi kalau ada yang pengen belajar dasar Rust, nanti komen ya kalau dibikinin apa materinya, soalnya takutnya nggak ada yang lihat sih. Kita save, oke. Oh ya, ini belum poll. Kita bikin lagi struts. Kita hapus, kita bikin lagi account. Account terus yang ini init space ya, pakai deriv. Ini makro, fitur makronya Rust. Public poll id ya, signal integer, terus max length, maksimal panjang ya ini. Untuk stringnya berapa, cukup sih kayaknya 200. Untuk description, terus start, terus polling n, yes, terus user amount, yes, something like that ya. Good. Struts library 34 account info. Oh, sorry. Ini salah ini. Programnya. Sistem.
Sistem program info sistem polling account info pool. Oke, kita yes something like that, berhasil ya, nggak ada error. Oke, nggak ada yang error. Kita lanjut. Selanjutnya mana sih tadi? Ya, ini kita tambahin dulu ya. Ini kan ada parameter, tapi belum kepake. Di sini tambahkan logic, bikin variabel pool, yes. Kan bawaannya ras itu immutable ya, kita bikin mutable konteks. Ya, konteks account pool. Terus kita ngambil variabelnya pool, ngambil data pool ID, terus kita ngambil data ini dihapus saja. Konteksnya juga yes. Kan udah kepake kan tadi biar nggak muncul warning sih. Description oke. Start and yes. Terus user amount, untuk data awalnya kosong ya untuk user amount-nya. Jadi ketika dia milih ngevote itu default-nya itu kosong. Nah, gini sih. Kita coba running dulu. Yes, oke, lanjut. Nggak ada yang error. Kita setelah bikin inisialisasi polling, nah ini kan inisiasi polling, sorry ngomongnya ngambilnya coba. Kita bikin function lagi, public function inisialisasi user, yes something like that, samain result. Oke. Ini kandidat ini parameternya sama tadi, konteks tapi datanya ngambil struts-nya bukan polling tapi ya user. Inisialisasi user, terus nama usernya itu siapa, terus polling ID yang kita kasih underscore dulu, kan belum dipakai, semua di underscore biar nggak error. Ini harus dibikinin dulu ya, kalau enggak nanti error bro. Untuk nama ini ya struts-nya. Ya.
Ini kita kasih lifetime di Anchor di Solana gini bawaan sini, tapi kalau bawaannya RAS itu seperti ini, yes, something like that. Tapi itu lifetime, jadi kita mereferensikan ngambil data dari mana, itu gunain itu lifetime. Ini kita derive accounts, yes, terus instruction nama ya tadi parameternya, string sama polling ID integer 64, U itu unsigned ya, unsigned integer. Kita account sama accountnya mutable ya, public signer info pinjem ini pakai lifetime. Terus account ini kita hapus dulu ini biar enggak mumet. Nah, ini accountnya sama ini, cuma yang init ini dihapus kan. Untuk init sama apa payer ya, ada seed bump, yes. Terus ini enggak space, ini mutable juga. Nah, udah ini gitu. Oke, lanjut. Ini signernya nanti kepake juga. Ini dihapus biar enggak error lagi nanti. Polling ya. Terus account info pool. Nah, ini udah dibikin untuk structure-nya ya. Terus public user account user, oke. Udah. Terus satu lagi public sistem programnya, program yes, sistem, oke. Nah, di sini kita bikin lagi inisialnya account init payer tadi mana, kita copy aja. Nah, ini di copy dulu. Mana tadi? Init payer, ini signer ya, kita bikin. Terus space, ini kita bikin struct lagi, jangan ikut poolnya. Ini user, terus ini space, oke. Seed pool ID to libage as ref, tapi ini ditambah data name ya, name as byte, oke. Terus bumps
something like that. Kita bikin untuk user ya, bawahnya sini. Account deriv unit space public struts user, terus nama sama jumlah ya. Ini hapus ini biar nggak bingung. Vote count. Oke, udah ya. Kandidat user. Oke, udah ini. Benar, nama, vote count. Terus yang initialize user, account mutable, signer, polling, user system program. Oke, coba kita copy enter wheel. Oke, nggak ada yang error, something like that. Lanjut, di sini kita kasih logiknya. Kita hapus dulu underscore-nya. Aduh, kita bikin variabel. Sama seperti polling ya, jadi harus mutable. Terus konteks account user. Terus bikin lagi variabel polling. Mutable konteks polling. Kalau udah user amount-nya, terus kita kasih 1. Jadi harus inputnya data nanti nggak boleh lebih 1 ya. Terus user nama, terus ambil dari nama juga. Terus user ngambil data vote count kosong ya untuk defaultnya. Oke. Ini kita kasih underscore biar nggak error poll ID. Yes, something like that.